Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di tempat yang muhadarah ini. Tak lupa pula bersalawat dan serta salam kepada junjungan besar. Tak lupa pula salawat serta salam kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi. Ya. Kali ini saya akan bermuhadarah atau bertausiah tentang, saya memiliki 3 muhadarah kali ini. Yang pertama tentang salawat, kedua tentang makanan yang baik, yang ketiga adalah tentang sampah. Kenapa tentang sampah? Karena yang pertama adalah tentang sampah. Kenapa saya muhadarah tentang sampah? Karena saya melihat di sekitar saya banyak sekali orang yang membuang sampah sembarangan. Bahkan saat kita sedang liburan atau melakukan sesuatu ke tempat-tempat yang bagi dulunya indah, sekarang bagaikan tempat sampah, banyak kotoran di mana-mana. Salawat. Kenapa? Selain yang tadi saya bilang, saya akan menyebutkan beberapa dampak dari membuang sampah sembarangan. Yang pertama tadi yang saya sudah bilang di atas, merusak pemandangan. Yang dulunya pemandangan tempat-tempat yang memiliki pemandangan yang indah, secara tiba-tiba di saat sekarang banyak sampah bertebaran, banyak pulau-pulau baru, pulau sampah, di mana ada sampah plastik dan sampah organik, sampah rumah tangga, termasuk sampah plastik. Sampah plastik memiliki banyak dampak karena susah sekali terurai. Sampah plastik kadang juga dimakan sama hewan seperti ikan. Tahu ikan paus? Ya, ikan paus sering mati, entah karena bunuh diri atau salah satunya karena mereka tanpa sengaja memakan sampah plastik. Ada satu kejadian, saya menonton video yang memperlihatkan sebuah kejadian, yaitu beberapa paus itu mati. Ada yang sampai meledak, ada yang mati terdampar. Di mulutnya ada sampah plastik. Hadirin sekalian, banyak sampah yang
Selain itu, Nabi juga pernah bersabda, saya lupa bahasa Arabnya, jadi saya akan membacakan artinya saja, yaitu kebersihan itu sebagian dari iman. Mengapa sebagian dari iman? Karena saat kita melakukan beberapa beberapa ibadah seperti sholat, apa lagi, pokoknya yang berhubungan dengan ibadah, banyak yang kita harus bersih. Seperti sholat, saat sholat kita harus berwudu. Apa tujuannya berwudu? Ya, untuk mensucikan diri dari hadas kecil tentunya. Kenapa kita harus membersihkan hadas kecil? Hadas itu termasuk kotoran ya. Kalau kita habis buang air, itu terkadang itu sama saja kita sudah memiliki hadas. Hadas ini harus dibersihkan dengan cara berwudu. Dan selain berwudu, kita juga itu harus membersihkan kotoran tersebut secara langsung tanpa berwudu. Seperti buang air besar. Nah, kita sudah di pesantren kita sudah diajarkan bagaimana cara membersihkan kotoran yang ada, sisa-sisa kotoran yang ada pada anus kita. Contoh ini adalah lubang anus kita ini. Nah, ini harus dibersihkan menggunakan jari tengah, tangan kiri tentunya. Seperti ini. Ya, jangan terlalu banyak, cuma segini saja, segini. Ya. Kenapa kita harus membersihkannya? Agar lebih bersih. Belum tentu kita berwudu itu kita bersih. Kalau wudu kalau kita masih di tempat biasa kita buang air besar seperti anus tadi, itu masih belum bersih, kita berwudu bagaimanapun tetap saja wudu kita tidak sah, tetap saja batal atau lain sebagainya, karena itu tadi banyak ada yang kotor. Apalagi kita saat menggunakan baju kotor juga, sudah terkena tai lah, terkena kotoran, terkena tinja, terkena air seni, terkena najis yang lain. Walau kita berwudu bagaimanapun, tetap saja kita itu tidak dapat menghilangkan hadas tersebut. Kenapa gerakan wudu itu bagi saya ya? Kenapa gerakan wudu itu di tangan? Saat kita mencuci tangan, kenapa kita mencuci tangan? Karena tangan ini paling terbuka. Jadi bisa saja tanpa sadar kita memegang kotoran tanpa sadar. Atau kita sadar memegang kotoran, tapi kita lupa, akhirnya kita tiba-tiba pengen beribadah. Kita saat itu datang waktu ibadah, kita lupa kalau ada kotoran di tangan kita yang belum kita cuci. Saat itu kita melakukan ibadah. Nah, tentu saja ibadah itu tidak akan sah.
karena masih ada kotoran di tangan kita. Itu kenapa tangan itu, yang paling pertama itu tangan dicuci. Nah, kenapa di wajah juga? Kenapa wajah? Ya, kalau wajah bisa saja air ludah juga kan termasuk. Bisa saja kita bersihnya pindah ke kita kembali, atau seperti apalagi seperti yang lain-lainnya. Kenapa juga kita berkumur? Ya biar berkumur juga itu termasuk. Bagi saya, saat berkumur itu coba kita makan sesuatu. Nah, saat kita makan itu kalau kita berkumur kalau kita berkumur dengan baik, kotoran yang ada di mulut itu hilang. Ada juga guru saya, Ustaz Ilham, itu selalu bersiwak setelah berwudu. Tahu siwak kan? Menggosok gigi. Lalu kenapa ada gerakan juga memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya kembali, yaitu untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di hidung. Nah, saya sendiri, ya, saya jujur ya, saya sering ngupil. Dan saat ngupil itu banyak sekali kotoran yang ada di hidung. Itu mengapa kita itu harus melakukan memasukkan air ke hidung. Kenapa juga rambut juga bisa saja rambut itu ada yang kotor. Mungkin kita tidur, saat kita tidur air liur kita, ini juga termasuk dalam wajah. Mungkin saja kita tidak sadar kalau air liur kita itu keluar dan mengenai wajah ataupun rambut kita. Termasuk juga telinga ini juga sangat kotor. Itu mengapa ada alat untuk membersihkan telinga dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya adalah adalah tentang kasih sayang orang tua kita, atau kasih sayang kepada orang-orang terdekat kita, baik ayah, ibu, saudara, paman, sepupu, dan lain-lainnya. Bagaimanapun kita itu harus saling mengasihi. Ya, terlebih kepada kedua orang tua kita. Saya sendiri saat mengatakan hal ini, saya sendiri tiba-tiba saya bukan cuma tausiah untuk kalian yang nonton video ini, namun saya sendiri. Kenapa kita itu harus saling mengasihi antara ke satu sama lain, orang-orang terdekat kita, dan kita harus saling mengasihi, karena mungkin saja di masa depan kita ini saling membutuhkan. Makanya jangan mengeluarkan kata-kata kasar. Teman, saudara, walau terlihat mereka itu setiap hari melakukan satu hal, setidaknya jangan memperburuk keadaan. Contoh, saat ada seseorang yang sangat malas, dia tak pernah belajar, kamu
saya mengatakannya, dasar kamu bodoh, pemalas, apa segala macam. Akhirnya sakit hatinya. Tiba-tiba dia berubah menjadi yang lebih baik, karena pengen melihat kalau kita itu lebih, dia itu tak mau diremehkan. Dia melakukannya, rupanya dia lebih sukses dari kita. Apa yang kita lakukan? Kita pasti ingin saat itu juga kita jatuh. Akhirnya saat itu kita ingin meminta pertolongannya. Kita meminta pertolongan ke Allah, lalu meminta, berharap ke dia juga. Bagaimanapun dia mungkin saja masih ingat kata-kata kita. Akhirnya dia enggan karena masih dendam sama kita. Kita itu bisa saja dendam, tapi bagaimanapun kita itu harus saling memaafkan. Ya. Apa lagi? Kenapa kasih? Oke, tentang orang, terlebih kepada kedua orang tua kita. Mereka itu, coba kalian tutup mata kalian. Saya juga tutup mata sendiri. Coba ingat saat coba bayangkan saat ibu kalian mengandung kalian, saat ibu kalian mengandung kalian 9 bulan. Setelah 9 bulan ibu kalian melahirkan kalian, itu antara hidup dan mati. Bila ibu kalian tidak kuat, bisa saja ibu kalian meninggal atau wafat saat kalian lahir. Orang tua kalian yang lain, ayah kalian, mencari rezeki agar kalian bisa hidup, agar kalian bisa lahir lebih baik, kalian tidak mengalami sakit apa-apa saat masih kecil. Oke. Saya mengingatnya, dan akhirnya saya sendiri merasa lebih sakit, lebih menyesal. Kenapa? Seandainya saya seperti kata-kata saya ini, seandainya saya lebih menghargai waktu bersama orang tua saya, keluarga saya, tetap saja saya merasakan rindu yang mendalam saat mereka pergi. Tapi pada saat saya bersama mereka, saya seperti ingin lebih baik saya sendiri saja daripada sama mereka. Tapi pas bersama mereka, pada saat sendiri, saya ingin bersama mereka. Inilah manusia tidak pernah bersyukur. Lanjut tentang apa tadi? Selawat. Tentang selawat. Yang tentang selawat ini,
Nabi. Sebelum saya akan beberapa hadis yang saya menggunakan bahasa Indonesia saja karena susah bahasa Arab dan saya enggak ingat. Yang pertama, barang siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan membalasnya 10 kali. Coba bayangkan, itu baru 10 kali. Coba 10 kita berselawat kepada Nabi. Kalau misalnya kita berselawat kepada Nabi 1 kali, 9, 10, 2 kali, 20, 10 kali, 100. Kita berselawat 100 kali, berapa? Anda hitung sendiri, jangan saya. Oke, lanjut. Dahulu kala, oke, sekarang saya tiba-tiba saya teringat sebuah cerita. Ada banyak cerita, ini agak panjang ya. Bukan panjang. Ini cerita singkat namun memiliki banyak filsafat. Bukan memiliki banyak, cerita ini banyak dan singkat-singkat. Dahulu kala ada seorang orang, kita bilang apa kalau orang miskin, orang tak mampu saja ya, atau kita kasih nama siapa bagus, satria. Ini satria ini, atau pakai nama Islam saja ya, siapa ya, bintang saja. Bintang ini sering sekali berselawat. Saking seringnya berselawat, ini cerita asli, cuma saya lupa siapa nama orang ini gitu. Saya mengganti-gantinya, atau sebut saja Fulan bin Fulan. Ini bapaknya anak laki-laki dari bapaknya laki-laki. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Tentang sampai mana tadi? Orang bintang ini sering berselawat. Saking seringnya berselawat, dari makan sampai tidur selalu berselawat. Mimpi pun berselawat. Satya berselawat apa segala macam. Saat itu ya, dia selalu berselawat. Setiap apapun yang dilakukan pasti berselawat. Jangankan mungkin bagi kita selawat ini ya mudah, memang mudah, tapi karena kemudahannya kita kadang meremehkannya. Salawat mudah, mungkin amalnya kecil, tapi karena hal ini bersalawat amalnya lumayan besar juga, tidak kalah besar. Ya, makanya itu saya sarankan kepada kalian semua dan kepada diri sendiri untuk berselawat. Lanjut. Bintang itu saking seringnya berselawat sampai dia terkenal. Saking seringnya dia terkenal, dan saking seringnya itu setiap apa yang dilakukan saking seringnya itu makan pun dia berselawat. Setiap satu suapan itu dia selalu berselawat. Saking sering, dia ini karena sering berselawat dia terkenal. Satu RT RW, satu kampung tuh semuanya kenal dia.
Dia ini selalu berselawat, selalu bersyukur. Ya, saat itu dia sampai berita ini kalau bintang ini sering berselawat sampai ke telinga pemimpin Yahudi. Ya. Pemimpin Yahudi ini datang dengan 10 pengikut, ya dengan 10 pengikutnya, antara 10 atau 11 ya. Dengan 10 pengikutnya datang dan berkata, antara 9 sampai 10 datang, lalu dia pun berkata, dia pun seluruh orang Yahudi ini mengelilinginya. 11 Yahudi ini mengelilinginya. Lalu salah satunya, yaitu pemimpinnya, datang dan berkata, "Wahai bintang." Saya kenapa mengganti namanya? Karena saya pernah saya bilang wahai miskin, banyak yang ketawa. Padahal banyak di Arab itu orang kadang ada yang pakai satu kata yang mungkin tepat. Kalau misalnya kita orang miskin pasti bilang wahai miskin. Orang kaya, wahai orang kaya. Wahai nabi, wahai satria. Kalau kamu satria, banyak orang namanya satria. Wahai bintang, kalau kamu bintang. Wahai bintang, kenapa kamu selalu bersalawat? Apa yang Muhammad lakukan kepadamu sampai kamu selalu bersalawat? Lalu dia pun dengan santainya berkata, saya melakukan bersalawat. Saya bersalawat bukan karena Muhammad melakukan sesuatu pada saya, tapi ini adalah bentuk kecintaan saya kepada dia. Ini adalah saya yakin dia adalah nabi. Saya yakin dia adalah utusan Tuhan. Dia adalah nabi. Dia adalah rasul. Lalu saat itu dia berkata, pemimpin Yahudi ini berkata lagi, apakah Muhammad itu benar nabi? Lalu dia bilang benar, dia adalah nabi, saya yakin itu. Karena mulai kesal, akhirnya pemimpin itu meminta gunting di antara pengikutnya. Dia ambil guntingnya, dia pulang. Kalau tidak dapat, dia pulang. Ambil gunting rumput terus pokoknya gunting. Dia jalan balik, lalu menantangnya. Ditarik lidahnya bintang lalu dipotong. Apa rasanya kalau misalnya lidah kalian dipotong? Sakit, pasti sakit. Berdarah, iya memang berdarah. Kalian gak bisa merasakan bagaimana lagi cita rasa karena lidah kalian sudah terpotong, dipotong lalu dipegangkan sama bintang ini. Lalu dia berkata, lalu pemimpin ini bilang, wahai bintang, kalau benar Muhammad adalah nabi, suruh dia kembalikan lidah ini ke mulutmu. Kembalikan, satukan, jadikan ini sebagai organ tubuhmu kembali. Akhirnya dia berkata, baik, saya akan, dalam isyarat dia akan bilang, baik, saya akan lakukan. Dia jalan sampai di Mekah, Madinah. Di Madinah
sampai di Madinah. Sebelum sampai di Madinah sekitar 1 kilometer sebelum dia datang malaikat. Bagaimana? Datang malaikat. Saking mungkin orang ini sangat penting, makanya datang, malaikat sendiri datang untuk berkata, memberitahu kalau orang ini akan datang. Wahai Nabi, malaikat datang menemui Nabi. Wahai Nabi, lalu berkata, wahai Nabi, wahai Nabi, wahai Nabi, wahai Nabi, akan datang seseorang yang sering berselawat kepadamu. Dia ditantang, lidahnya telah dipotong, dia mendapat musibah, lidahnya telah terpotong, dan dia memotong lidahnya menantang. Bila lidahnya kembali menjadi organ tubuh organ tubuhnya orang yang dipotong lidahnya, maka semua pengikut dia dan akan masuk Islam. Pokoknya mereka itu akan masuk Islam. 10-11 orang tadi akan masuk Islam. Lalu dia berkata, saat itu Nabi terkejut dan kaget sekaligus bangga kepada orang yang bintang ini, karena dia sangat berani dan sering sekali berselawat. Akhirnya dia bukan menunggu lagi, dia mencari orang itu. Nah, saat itu masih 100 meter. Tuh, kalau 100 meter baru banyak orang. Nah, saat itu malaikat berkata, itu orangnya. Saat itu Nabi pun lari mengejarnya, mendatangi bintang. Jadi seolah ini bintang, ini Nabi lari. Ya, sampai lalu ia mengambil lidah tadi, diambil lalu dimasukkan ke dalam mulutnya. Sekejap lidahnya kembali seperti semula. Dia pun terkejut dan sangat bukan bangga, pokoknya sangat terkejut dan sangat bersyukur. Rupanya lidahnya masih bisa kembali. Nah, nanti mungkin saya akan memberitahu tentang isi kandungan dari cerita ini, termasuk dalam kata-kata bijak. Selanjut saja. Setelah itu dia kembali ke desanya lalu melaporkan hal ini. Akhirnya mereka itu kaget dan akhirnya besoknya mereka berangkat ke rumahnya Nabi dan akhirnya masuk Islam. Ya, atau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya. Yang pertama dari mukjizat tadi, coba lidah ini nggak bisa dijahit ya, sudah terpotong, nggak bisa dijahit. Bukan kayak jari ini bisa saja, masih bisa jari ini kalau terpotong masih bisa disambungkan kembali. Tapi kalau lidah ini dipotong nggak bisa disambung kembali. Iya. Dari cerita ini memiliki
dari cerita ini bisa ini apa ya tadi, dari cerita ini yang tadi saya bilang tadi, kalau lidah itu nggak bisa dipotong, apa nggak bisa disambungkan kembali. Ini menunjukkan bahwa kuasa Allah itu tiada batas. Maka jangan pernah meragukan kekuasaannya Allah. Jangan pernah meragukan namanya Islam. Ya, jangan pernah. Yang kedua, tentang selawat tadi. Rajinlah kalian berselawat. Karena dengan berselawat, kalian selain menguatkan iman, juga membuat orang itu menjadi orang itu memiliki amal yang menambah amal yang berlimpah pula. Selanjutnya tentang khamar. Tahu khamar? Ya, tapi ya kayaknya sudah cukup lama. Nah, kali ini saya akan tentang khamar nanti saya akan ceritakan di video selanjutnya yang saya akan buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.